Malam itu hujan turun deras, ketika seseorang mengetuk pintu kontrakanku 3 kali. Saat kubuka, aku membeku. Di depan pintu, berdiri istri sahabatku, sendirian, basah kuyup, dan menatapku dengan mata penuh sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Jam di dinding menunjukkan pukul ke-23,47. Aku baru saja selesai bekerja lembur dari rumah ketika ketukan itu terdengar. Daerah tempat tinggalku cukup sepi, jadi tamu selarut itu terasa aneh. Saat pintu kubuka, napasku tertahan. Maya berdiri di sana, istri sahabatku, Arga. Rambut panjangnya basah terkena hujan, jaket tipis menempel di bahunya. Wajahnya terlihat lelah, namun tetap anggun. Air menetes dari ujung rambut ke lantai teras. "Mia, aku boleh masuk dulu?" Suaranya pelan. Tanpa banyak pikir, aku menyingkir memberi jalan. Ia masuk sambil memeluk lengannya sendiri, menggigil karena dingin. Aku mengambil handuk dan memberikannya. Saat tanganku menyentuh jarinya sesaat, entah kenapa, suasana mendadak terasa berbeda. Bukan karena siapa dia, tapi karena aku tahu ia seharusnya tidak berada di sini malam-malam begini. Aku menyalakan pemanas air dan membuat teh hangat. Maya duduk di sofa ruang tamu, diam, sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Rumah kecilku mendadak terasa sempit karena kehadirannya. "Arga tahu kamu kesini?" tanyaku hati-hati. Ia tidak langsung menjawab. "Tidak." Dadaku langsung menegang. "Kalian bertengkar?" Ia tertawa kecil, tapi getir. "Kalau cuma bertengkar, aku nggak akan datang." Aku duduk di kursi seberangnya. Maya menatap cangkir teh beberapa detik sebelum berkata, "Aku capek jadi orang yang selalu diminta ngerti." Nada suaranya tenang, tapi ada luka yang jelas terasa. Aku kenal Arga sejak lama. Kami sahabat dari masa kuliah. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ada banyak hal tentang rumah tangga mereka yang tak pernah ku ketahui, dan aku berada di tengahnya. Hujan di luar makin deras. Maya menatap jendela, lalu bicara tanpa melihatku. "Arga berubah sejak setahun terakhir." "Maksudmu? Selalu sibuk? Selalu marah? Selalu merasa aku kurang?" Aku terdiam. "Aku berusaha jadi istri baik," lanjutnya, "tapi buat dia, semua selalu salah." Ada getaran di suaranya yang selama ini mungkin tak pernah bisa ia keluarkan. "Kenapa datang ke sini?" Ia menoleh padaku. "Karena kamu satu-satunya orang yang dulu selalu bikin dia jujur." Kalimat itu membuatku tak nyaman. Aku sahabat Arga, tapi malam ini istrinya datang mencari ketenangan padaku. Garis batas mulai terasa tipis. Aku bangkit mengambil selimut tipis dari kamar dan memberikannya. Saat ku sampirkan ke bahunya, Maya menahan ujung tanganku sesaat. Sentuhan itu singkat, tapi cukup membuat suasana berubah. "Maaf," katanya pelan, sambil melepas tangan. "Gak apa-apa." Ia menatapku lama. "Kamu masih sama." "Apa maksudnya?" "Masih tenang, masih bikin orang merasa aman." Aku tertawa kecil, menutupi gugup. "Itu cuma karena rumah ini kecil dan gak punya pilihan lain." Ia ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya terlihat lebih ringan. Namun justru saat itulah, aku sadar, aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai istri sahabatku. Dan itu berbahaya. Jam sudah lewat tengah malam. Hujan belum reda, kataku. Maya melihat ponselnya. Tidak ada pesan masuk. "Kalau aku pulang sekarang, kami pasti bertengkar lagi." Ia meletakkan ponsel di meja. "Kalau aku tinggal sebentar, kamu keberatan?" Pertanyaan sederhana itu membuat pikiranku kacau. Aku tahu jawaban yang benar. Tapi saat melihat matanya yang lelah dan berharap, kata-kata itu sulit keluar. "Kamu bisa tinggal sampai hujan reda." Ia mengangguk pelan, lalu bersandar di sofa sambil menutup mata. Aku duduk di kursi seberang, berusaha menjaga jarak. Namun, malam baru saja dimulai, dan aku belum tahu seberapa jauh semuanya akan berjalan. Hujan belum menunjukkan
tanda berhenti. Suara air menghantam atap seng dan talang di luar membuat malam terasa semakin sunyi. Biasanya rumah kontrakanku terasa biasa saja, sempit, sederhana, dan sepi. Tapi malam itu semuanya berubah karena ada Maya di dalamnya. Ia masih duduk di sofa dengan selimut menutupi bahu, rambut setengah kering, kaki dilipat ke samping. Posisi santainya justru membuat suasana terasa terlalu pribadi. "Aku merepotkan ya?" tanyanya tanpa membuka mata. "Enggak, aku datang mendadak. Malam-malam. Ke rumah teman suami. Kamu datang karena butuh tenang." Ia membuka mata, lalu menatapku. "Kamu selalu bisa bikin kalimat sederhana terdengar menenangkan." Aku tersenyum kecil, padahal kenyataannya, aku justru orang yang paling tidak tenang malam ini. Aku masuk ke dapur kecil untuk membuat mie instan dan kopi. Beberapa menit kemudian, Maya ikut masuk. Berdiri di ambang pintu sambil memperhatikan. "Masih suka makan tengah malam ya?" "Kebiasaan lama." Ia tersenyum. "Dulu Arga sering cerita, kamu kalau begadang, pasti masak mie 2 bungkus. Dia masih ingat?" "Dia banyak lupa. Tapi soal kamu, anehnya masih sering cerita." Aku terdiam sejenak. Maya berjalan mendekat, melihat panci yang mendidih. "Kalian dekat sekali dulu ya?" "Masih dekat. Harusnya." Kata terakhir itu keluar tanpa sengaja. Ia menoleh padaku. "Kamu juga ngerasa dia berubah?" Aku tak langsung menjawab, karena jujur saja, aku pun merasa kehilangan sahabatku jauh sebelum Maya kehilangan suaminya. Kami makan di meja kecil dapur. Maya tampak lapar, tapi makan perlahan. Sesekali, ia menatap kosong ke meja, seperti pikirannya sedang jauh. "Arga sekarang, kalau pulang sering diam," katanya. "Capek kerja mungkin?" Aku dulu juga selalu bela dia. Nada suaranya datar. "Tapi capek kerja beda dengan bikin rumah terasa dingin." Aku mengangkat wajah. Ia melanjutkan, "Kadang, orang berubah pelan-pelan, sampai kita baru sadar saat semuanya sudah asing." Kalimat itu menghantam lebih dalam dari yang ia tahu, karena aku pun merasakan hal yang sama terhadap Arga. Sahabat yang dulu selalu terbuka, kini seperti orang lain, dan istrinya sedang duduk di depanku, membicarakan kehilangan yang sama. Untuk mengubah suasana, aku sengaja menceritakan kenakalan Arga saat kuliah, tentang dia yang pernah salah masuk kelas, tentang nilainya yang jeblok gara-gara mengejar cewek, dan tentang motornya yang pernah hilang karena lupa parkir di tempat lain. Maya tertawa lepas, tawa pertama yang benar-benar lepas sejak ia datang. "Dia nggak pernah cerita bagian bodohnya," katanya sambil menghapus sudut mata, karena tertawa, karena dia suka terlihat keren. Itu masih sama. Aku ikut tertawa. Beberapa menit itu terasa ringan, terlalu ringan untuk situasi seharusnya. Maya menatapku setelah tawanya reda. "Pantas, dia sayang banget sama kamu dulu." Aku menelan ludah. Kata dulu itu bahaya. Ia tersenyum tipis. Kadang, kata itu memang jujur. Tiba-tiba seluruh rumah gelap. Klik. Lampu mati. Hanya suara hujan yang tersisa. Maya refleks, meraih lenganku. Tenang. Mungkin listrik komplek." Kami berdiri dalam gelap, nyaris tanpa jarak. Tangannya masih menggenggam lenganku erat. Aku bisa merasakan napasnya dekat sekali. "Nyalain senter," bisiknya. Aku meraba ponsel di meja. Tapi dalam posisi gelap dan sempit, tubuh kami justru semakin dekat. Saat layar ponsel akhirnya menyala, cahaya biru menerangi wajahnya yang hanya sejengkal dariku. Ia perlahan melepas pegangan. Namun, suasana yang tercipta tidak ikut terlepas. Malam semakin panjang, dan batas di antara kami mulai kabur. Listrik masih mati. Satu-satunya cahaya datang dari layar ponsel di tanganku. Sinar kebiruan itu menerangi wajah Maya yang berdiri sangat dekat. Cukup dekat, hingga aku bisa melihat bulu matanya yang masih basah oleh sisa hujan. Tangannya perlahan melepas lenganku, tapi ia tidak mundur. "Maaf," refleks.
katanya pelan. Nggak apa-apa. Suasana hening, tak ada suara selain hujan deras dan napas kami yang terdengar terlalu jelas di ruang sempit itu. Aku mengangkat ponsel lebih tinggi. Kita ke ruang tamu aja. Di sini sempit. Ia mengangguk saat kami berjalan pelan dalam gelap. Bahunya beberapa kali menyentuh lenganku, sentuhan kecil yang seharusnya biasa. Tapi malam itu terasa lain. Aku mulai sadar, bukan listrik yang membuat rumah ini gelap, melainkan pikiranku sendiri. Kami kembali ke ruang tamu. Karena gelap, aku menyalakan lilin kecil darurat yang kusimpan di laci meja. Cahaya kuning redup menari di dinding, membuat ruangan terasa hangat sekaligus asing. Maya duduk di sofa. Kali ini ia menepuk ruang kosong di sampingnya. Duduk sini. Jangan jauh-jauh, serem. Aku tertawa kecil, lalu duduk di ujung sofa, berusaha menjaga jarak. Ia melirikku. Kenapa jauh banget? Biar sopan. Sejak kapan kamu sok sopan? Aku menoleh kaget. Ia tersenyum tipis. Aku tahu cerita kamu dari Arga dulu. Kamu bukan tipe kaku begini. Situasi sekarang beda. Karena aku istrinya, pertanyaan itu membuat dadaku menegang. Aku tidak menjawab, dan diamku ternyata sudah cukup memberi jawaban. Maya menarik selimut lebih rapat ke tubuhnya. Kadang, aku iri sama kalian. Aku dan Arga. Ia mengangguk. Kalian dulu bisa cerita apa saja. Ketawa apa saja. Marah sebentar, lalu baikan. Ia menunduk. Aku nikah sama dia, tapi justru gak pernah sedekat itu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Pernikahan gak selalu berarti dekat ya. Lanjutnya lirih. Harusnya gak begitu. Harusnya? Ulangnya sambil tersenyum pahit. Ia menoleh padaku. Kamu pernah suka seseorang, tapi gak bisa memiliki? Aku tertawa hambar. Pernah. Lalu gimana? Disimpan. Matanya menatapku lama. Semua laki-laki pandai menyimpan ya. Kalimat itu terasa seperti sedang mencari sesuatu di wajahku, dan aku takut ia menemukannya. Angin dari celah jendela membuat lilin berkedip. Maya menggigil pelan. Masih dingin? Tanyaku. Sedikit. Aku mengambil selimut tambahan dari kursi dan membantunya menutupi kaki. Saat ku benarkan posisi selimut, jemarinya kembali menyentuh tanganku. Kali ini lebih lama. Ia tidak langsung menarik tangan. Aku pun diam. Tatapan kami bertemu di cahaya redup. Ada banyak hal yang tidak diucapkan dalam beberapa detik itu. Hal-hal yang seharusnya tidak ada. Lalu Maya perlahan melepaskan sentuhannya dan berkata pelan. Kamu selalu baik dari dulu ya. Aku menelan ludah. Kadang terlalu baik justru bikin masalah. Ia tersenyum samar. Mungkin malam ini aku butuh masalah kecil. Jantungku langsung berdetak keras. Tiba-tiba, ponsel Maya menyala di meja. Nama yang muncul membuat suasana langsung berubah. Arga calling. Kami sama-sama menatap layar itu. Deru hujan masih terdengar di luar. Maya tidak segera mengangkat. Kamu jawab, kataku pelan. Ia menatapku sebentar, lalu mengambil ponsel. Namun sebelum menekan tombol terima, ia bertanya lirih. Kalau aku jawab sekarang, malam ini akan berubah ya? Aku tak bisa menjawab, karena aku tahu. Sejak ia mengetuk pintuku tadi, semuanya sudah berubah. Ponsel terus berdering di antara kami, dan tak satu pun dari kami siap pada apa yang terjadi setelahnya. Ponsel Maya masih bergetar di atas meja. Arga calling. Cahaya layar memantul di wajah kami yang sama-sama diam. Suara hujan di luar kini terdengar lebih keras, seolah ikut menekan suasana. Jawab, kataku pelan. Maya menggenggam ponselnya, tapi tidak menekan apapun. Ia menatap layar beberapa detik, lalu menekan tombol silent. Panggilan berhenti. Dadaku langsung menegang. Kamu nggak angkat? Kalau aku angkat sekarang, dia cuma akan marah. Kalau nggak diangkat, ia meletakkan ponsel perlahan. Dia tetap marah. Aku tak bisa membantah. Maya menyandarkan tubuh ke sofa, memejamkan mata sebentar, seperti seseorang yang kelelahan
menghadapi hal yang sama. Terlalu sering, dan malam itu, aku sadar satu hal. Bukan aku yang sedang berada di situasi sulit, tapi dia. Beberapa detik setelah panggilan berhenti, notifikasi pesan masuk bertubi-tubi. Layar menyala lagi. Maya tidak membukanya. Aku tak berniat melihat, tapi dari jarak dekat satu kalimat, sempat terbaca. Kamu di mana? Lalu pesan lain, jangan bikin aku malu. Rahanku mengeras. Maya mematikan layar dan meletakkan ponsel telungkup. Dia selalu begitu, tanyaku. Kalau tidak bisa mengendalikan keadaan, dia pakai tekanan. Nada suaranya datar, seolah sudah terbiasa. Kenapa kamu bertahan? Ia tersenyum pahit. Kadang orang gak sadar, sedang tenggelam karena terlalu lama ada di air. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku menatap wanita di depanku, dan untuk pertama kalinya melihat jelas. Ia sudah lama lelah. Aku duduk sedikit lebih dekat. Kalau kamu gak bahagia, kenapa gak pergi? Maya menoleh pelan. Kamu pikir gampang? Aku gak bilang gampang. Rumah tangga itu rumit. Ada keluarga, ada penilaian orang, ada harapan yang sudah dibangun. Ia menunduk, dan ada rasa takut. Mulai dari nol. Aku memahami maksudnya. Meski tak sepenuhnya bisa merasakan. Kamu takut sendirian? Ia tersenyum samar. Kadang lebih takut bersama orang yang salah. Kalimat itu menghantamku keras, karena aku tahu sebagian dari diriku mulai berharap ia benar-benar pergi, dan harapan itu berbahaya. Listrik belum juga menyala. Rumah terasa terputus dari dunia luar. Maya memandang api lilin kecil di meja. Boleh? Aku jujur, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku datang ke sini bukan cuma karena butuh tempat berteduh. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Maksudnya? Ia menatapku. Aku butuh ketenangan dan orang yang bisa bikin aku merasa didengar. Aku menelan ludah. Kenapa aku? Karena dari semua orang yang kenal Arga, cuma kamu yang gak pernah pura-pura. Tatapan kami bertemu lama. Malam itu terlalu hening untuk menyembunyikan apapun. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Tok, tok, tok. Kami sama-sama menoleh ke pintu. Bukan suara hujan. Bukan suara angin. Seseorang mengetuk pintu rumahku. Maya langsung pucat. Ponselnya menyala lagi di meja. Pesan baru masuk. Aku tahu kamu di dalam. Dadaku menegang seketika. Maya, kataku pelan. Ia berdiri cepat. Itu Arga. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dan malam yang sejak awal rumit, baru saja berubah menjadi berbahaya. Ketukan di pintu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih keras. Lebih menuntut. Maya berdiri kaku di dekat sofa. Wajahnya pucat. Jemarinya menggenggam ponsel erat, sampai buku jarinya memutih. Itu benar dia? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Dadaku langsung dipenuhi campuran emosi yang rumit. Arga adalah sahabatku, tapi malam ini ia berdiri di luar rumahku, mencari istrinya yang... Situasi ini salah dari segala sisi. Maya, buka atau jangan. Ia menatap pintu, lalu menatapku. Aku takut kalau dia marah. Ketukan datang lagi. Kali ini disertai suara dari luar. Gua tahu, lo di dalam. Suara Arga. Aku mengenalnya terlalu baik, dan aku tahu dari nada itu, dia datang bukan untuk bicara baik-baik. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah ke pintu. Maya, tetap di sini. Ia memegang lenganku sesaat. Hati-hati, sentuhan itu singkat, tapi membuat kepalaku semakin kacau. Aku membuka pintu setengah. Arga berdiri di teras. Basah terkena hujan, wajah tegang, dan mata penuh emosi. Ia menatapku beberapa detik, tanpa bicara. Lo serius? Katanya akhirnya. Turunin suara. Istri gua di sini? Aku diam sepersekian detik. Cukup lama
untuk jadi jawaban. Arga mendorong pintu lebih lebar dan melihat ke dalam. Saat matanya menangkap sosok Maya di ruang tamu, rahangnya mengeras. Jadi benar. Maya berdiri perlahan. Arga, jangan bikin keributan. Ia tertawa pendek. Sinis. Keributan. Gue yang bikin? Arga masuk tanpa diundang. Rumah kecilku mendadak terasa sempit oleh ketegangan. Ia menatap Maya. Lo kabur ke sini, aku keluar, supaya kita nggak saling hancurin malam ini. Dan lo pilih rumah dia? Nada suaranya menusuk. Maya menjawab tegas. Untuk pertama kalinya malam itu, aku pilih tempat yang tenang. Kalimat itu membuat Arga terpukul lebih dari bentakan apapun. Ia menoleh padaku. Lo tahu semua ini dari kapan? Gue cuma buka pintu pas dia datang. Jangan munafik. Aku maju setengah langkah. Jaga cara ngomong. Ia menatapku tajam. Dulu lo sahabat gue. Masih. Tapi jangan perlakukan dia kayak barang. Ruangan langsung sunyi. Bahkan hujan di luar terasa jauh. Maya melangkah ke tengah. Berdiri di antara kami. Cukup. Suaranya tidak keras, tapi membuat kami sama-sama diam. Aku capek, Arga. Ia menatap suaminya lurus. Aku capek minta didengar. Aku capek dianggap selalu salah. Aku capek takut pulang. Wajah Arga berubah. Marahnya retak oleh sesuatu yang lain, mungkin kaget. Mungkin malu. Maja, tiap kali aku bicara, kamu bilang aku berlebihan. Matanya mulai berkaca. Malam ini, aku pergi. Supaya aku nggak hancur. Aku melihat Arga tak lagi punya jawaban. Untuk pertama kalinya, pria yang dulu selalu dominan itu tampak kehilangan kendali. Arga menunduk beberapa detik, lalu mengusap wajah basahnya. Ayo pulang, katanya lebih pelan. Maya, diam. Tak ada jawaban langsung. Ia menatapku sebentar, lalu kembali ke Arga. Aku nggak bisa pulang malam ini. Arga mengepalkan rahang. Maya, aku butuh waktu. Hening panjang menggantung di ruangan. Akhirnya Arga menatapku dengan campuran marah dan kecewa. Jaga dia malam ini. Lalu ia berbalik dan keluar ke hujan tanpa menutup pintu. Aku berdiri terpaku. Maya perlahan duduk kembali di sofa. Lelah sekali. Dan aku sadar, malam ini belum menyelesaikan apapun. Justru, semuanya baru dimulai. Setelah Arga pergi, suara hujan kembali menjadi satu-satunya yang terdengar. Pintu masih terbuka setengah. Aku menutupnya perlahan, lalu mengunci kembali. Saat berbalik, Maya masih duduk di sofa dengan bahu turun lemas. Seperti seluruh tenaganya habis sekaligus. Rumah kecilku terasa berbeda sekarang. Tadi penuh ketegangan. Kini justru terlalu sunyi. Aku mendekat pelan. Kamu nggak apa-apa? Ia tertawa kecil, tapi getir. Pertanyaan itu lucu ya. Maksudnya? Aku sendiri nggak tahu aku baik-baik saja atau enggak. Aku duduk di kursi seberangnya. Wajahnya tampak lelah, tapi juga lebih lega dibanding saat pertama datang. Seolah ada beban lama yang akhirnya pecah malam ini. Namun pecahnya sesuatu tidak selalu berarti selesai. Maya menunduk sambil mengusap wajahnya. Lalu tanpa suara, air mata jatuh. Bukan tangis meledak, justru tangis diam yang terasa lebih berat. Aku refleks mengambil tisu dan duduk di sampingnya, masih memberi jarak. Maaf, katanya lirih. Kenapa? Minta maaf karena bawa masalah ke rumah kamu. Kamu nggak bawa masalah. Ia menoleh pelan. Terus, kamu bawa kenyataan yang selama ini kamu tahan sendiri. Ia memejamkan mata beberapa detik. Tangannya gemetar kecil saat menerima tisu dariku. Capek banget rasanya pura-pura kuat, bisiknya. Aku tak banyak bicara. Kadang saat seseorang runtuh, yang dibutuhkan bukan nasihat, hanya seseorang yang tetap tinggal. Aku berdiri, hendak mengambil air minum. Namun saat melewatinya, Maya tiba-tiba memegang pergelangan tanganku. Aku menoleh, matanya merah, wajahnya rapuh. Jangan pergi dulu, aku cuma mau ambil minum. Ia melepaskan napas panjang, lalu tanpa banyak kata, ia berdiri dan memelukku. Tubuhku membeku sesaat, pelukan itu erat,
penuh kelelahan dan kebutuhan untuk merasa aman. Bukan pelukan menggoda, bukan permainan. Tapi justru karena itu, terasa jauh lebih berbahaya. Aku perlahan membalas pelukannya. Tanganku berhenti sopan di punggung atasnya, berusaha tak melewati batas apapun. Namun, detak jantung kami yang soma-sema cepat sudah cukup menjelaskan banyak hal. Kami melepaskan pelukan perlahan. Maya kembali duduk. Kali ini lebih dekat denganku. Boleh jujur? Tanyanya. Aku mengangguk. Kalau malam ini, aku nggak kesini. Mungkin aku tetap diam bertahun-tahun. Ia menatap tangannya sendiri. Dan mungkin, aku datang ke sini karena aku percaya sama kamu lebih dari yang seharusnya. Dadaku langsung menegang. Maja, aku tahu ini rumit. Itu sedikit banget untuk kata rumit. Ia tertawa kecil di sela lelahnya. Masih bisa bercanda ya kamu? Aku menatapnya serius. Kamu butuh tenang dulu. Jangan ambil keputusan saat lagi hancur. Ia menoleh padaku. Makanya aku datang ke orang yang paling tenang. Kalimat itu tinggal lama di kepalaku. Jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan mulai reda. Tapi keadaan jelas belum memungkinkan apapun. Kamu tidur di kamar aja, kataku. Aku di sofa. Maya menggeleng. Ini rumah kamu. Dan kamu tamu. Ia menatapku beberapa detik lalu, tersenyum tipis. Kamu memang terlalu baik, katanya. Itu bisa bikin masalah. Ya, katanya pelan. Dan aku mulai ngerti maksudnya. Aku menyiapkan kamar untuknya seadanya. Saat hendak menutup pintu, ia memanggil namaku. Aku menoleh. Terima kasih, udah jadi tempat aman malam ini. Aku tak bisa menjawab banyak, hanya mengangguk pelan, lalu menutup pintu. Namun saat berbaring di sofa, aku tahu satu hal. Setelah malam ini, tak ada lagi yang bisa kembali seperti dulu. Aku terbangun karena aroma kopi. Cahaya pagi masuk dari sela jendela, menimpa ruang tamu yang semalam menjadi saksi terlalu banyak hal. Selimut masih menutupi tubuhku di sofa. Saat bangun, Maya sudah berada di dapur kecil. Ia mengenakan kaos longgar milikku yang kupinjamkan semalam, dan celana rumahnya sendiri. Rambutnya diikat sederhana. Penampilannya santai, terlalu santai untuk seseorang yang seharusnya tidak berada di rumahku pagi-pagi begini. Kamu bangun juga? Katanya sambil menuang kopi. Aku duduk perlahan, masih setengah sadar. Kamu masak? Aku merasa numpang terlalu banyak. Ia meletakkan roti panggang di meja. Suasana mendadak terasa seperti sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Seperti pasangan yang sudah lama tinggal bersama. Dan justru pikiran itu membuatku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Di meja, ponsel Maya terus bergetar. Nama Arga muncul berkali-kali. Lalu pesan masuk bertumpuk. Ia hanya melirik sekilas, lalu membalik ponsel menghadap meja. Kamu gak jawab? Belum siap. Aku mengangguk pelan. Dia pasti khawatir. Maya menatapku. Khawatir kehilangan kendali. Mungkin nada itu tenang, tapi tajam. Aku tahu ia masih marah, dan berhak marah. Aku gak mau ikut campur, kataku hati-hati. Kamu sudah ikut campur sejak aku buka pintumu semalam. Aku terdiam. Iya, benar. Dan sejak saat itu, aku bukan lagi penonton. Setelah sarapan, Maya berdiri di dekat jendela. Hujan sudah berhenti. Jalanan di luar basah dan lengang. Aku harus pulang, katanya pelan. Namun cara ia mengatakannya terdengar seperti orang yang tak ingin bergerak. Kamu yakin? Enggak. Aku berdiri di sampingnya, menjaga jarak. Kalau belum siap, jangan paksa. Ia menoleh. Kalau aku terlalu lama di sini, orang bisa salah paham. Aku tertawa kecil. Orang? Ia menatapku dalam. Atau kamu? Kalimat itu membuat udara berubah. Aku menjawab jujur. Aku sudah salah paham sejak semalam. Ia menahan senyum, lalu menunduk. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Maya bukan sebagai tamu, tapi seseorang yang sulit kulepas pergi. Maya mengambil tasnya. Saat ia hendak memakai jaket, resletingnya tersangkut. Sebentar, kataku. Aku berdiri di depannya,
dan membantu membetulkan resleting yang macet. Jarak kami terlalu dekat. Aroma sampo dan kopi bercampur di udara. Tanganku bekerja pelan di dekat dadanya, berusaha fokus pada jaket dan bukan pada detak jantungku sendiri. Masih tenang? Tanyanya lirih. Hampir enggak, ia tersenyum tipis. Akhirnya jujur juga. Resleting berhasil naik, namun tak satu pun dari kami langsung mundur. Tatapan kami bertemu lama sekali. Lalu Maya melangkah mundur lebih dulu. Bahaya. Kalau aku lama-lama di sini, aku tahu ia tidak bicara soal rumah. Aku mengantar Maya sampai depan pintu. Sebelum keluar, ia menoleh. Terima kasih untuk malam tadi. Kapanpun kamu butuh tenang. Ia memotong sambil menatapku. Jangan ngomong begitu kalau serius. Aku membeku. Ia membuka pintu, lalu pergi ke mobil online yang menunggu di depan gang. Aku berdiri lama, melihat kepergiannya. Saat masuk kembali ke rumah, ponselku berbunyi. Pesan dari Arga, kita ketemu siang ini. Berdua. Ada yang harus dibahas. Dadaku langsung menegang. Maya baru saja pergi, dan kini sahabatku datang, membawa babak berikutnya. Siang itu aku datang ke kafe yang diminta Arga. Tempatnya tidak terlalu ramai, tapi cukup terbuka untuk membuat siapapun menahan emosi. Arga sudah duduk di sudut ruangan saat aku masuk. Ia mengenakan kemeja kerja dan wajah yang jauh lebih tenang dibanding semalam. Namun justru, ketenangan itu terasa berbahaya. Aku duduk di depannya. Tak ada jabat tangan, tak ada basa-basi. Halo, kataku singkat. Ia hanya mengangguk. Pelayan datang, tapi kami berdua menolak memesan apapun selain kopi hitam. Saat pelayan pergi, Arga menatapku lurus. Gue mau tanya sekali aja. Aku diam. Semalam, ada apa antara lo dan Maya? Dadaku menegang. Pertanyaan itu datang lebih cepat dari dugaanku, dan aku tahu jawaban apapun bisa merusak segalanya. Aku menatap cangkir kopi beberapa detik sebelum menjawab. Dia datang karena butuh tempat tenang. Itu bukan jawaban, itu kenyataan. Arga tertawa kecil. Dingin. Lo dari dulu pinter milih kata. Aku nggak bohong. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Lo suka sama istri gue. Kalimat itu menusuk langsung. Aku tak menjawab cepat, dan diamku kembali menjadi jawaban. Arga menghela napas panjang, menatap meja. Gue udah curiga dari lama. Curiga apa? Bahwa setiap orang yang kenal Maya bakal suka sama dia. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar bukan marah, tapi kalah. Arga mengusap wajahnya. Lo pikir gue jahat? Aku tak langsung menjawab. Gue pikir lo berubah. Ia tersenyum pahit. Kerja berantakan, utang numpuk, tekanan dari keluarga. Dan tiap pulang, gue lihat orang yang berharap gue jadi pria sempurna. Itu bukan salah Maya. Gue tahu. Ia menatap keluar jendela, makanya gue makin marah. Karena gue tahu dia gak salah. Aku terdiam. Selama ini aku hanya melihat Maya sebagai korban, dan Arga sebagai pelaku. Namun kini, aku melihat seorang sahabat yang tenggelam dan menyeret orang di sekitarnya. Tetap salah, tapi lebih rumit. Arga menatapku lagi. Gue masih sayang sama dia. Aku mengepalkan rahang. Tapi gue gak tahu cara benerinnya. Kalimat itu terasa jujur. Terus kenapa ketemu gue? Karena dia percaya sama lo. Aku membeku. Dan mungkin dia bakal denger kalau lo yang ngomong. Aku mengernyit. Maksud Toero, tolong bikin dia mau ngobrol sama gue. Aku tak percaya dengan apa yang ku dengar. Sahabatku meminta bantuan untuk memperbaiki rumah tangganya kepada pria yang diam dayung menyukai istrinya. Ini ironi paling kejam yang pernah ku alami. Sebelum aku sempat menjawab, ponselku bergetar. Pesan dari Maya. Kamu bisa ketemu aku sore ini. Aku butuh bicara. Aku menatap layar terlalu lama. Arga melihat reaksiku. Itu? Dia ya. Aku memasukkan ponsel ke saku. Ia tertawa hambar. Lucu ya?
Sekarang gue harus nunggu jawaban dari dua orang sekaligus. Aku berdiri perlahan. Gue gak janji apa-apa. Arga mengangguk lelah. Sampaikan aja. Gue masih mau berjuang. Aku meninggalkan kafe dengan kepala penuh tekanan. Di satu sisi, ada sahabat lama. Di sisi lain, ada wanita yang sejak semalam terus ada di pikiranku. Dan sore nanti, aku harus memilih akan berdiri di pihak siapa. Sepanjang perjalanan menuju tempat yang Maya kirim, pikiranku tak tenang. Pesan Arga terus terngiang. Gue masih mau berjuang. Di sisi lain, pesan Maya jauh lebih sederhana. Aku butuh bicara. 2 kalimat. 2 arah. Dan aku berada di tengah. Maya memilih bertemu di taman kota kecil yang cukup sepi, tempat terbuka. Mungkin, agar pembicaraan terasa lebih ringan. Saat aku tiba, ia sudah duduk di bangku kayu, di bawah pohon rindang. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajah tanpa banyak riasan, tapi tetap terlihat menenangkan. Begitu melihatku datang, ia tersenyum kecil. Namun matanya menyimpan beban. Maaf ganggu lagi, katanya. Aku datang bukan karena dipaksa. Ia menatapku beberapa detik. Itu justru yang bikin semuanya makin rumit. Aku duduk di sampingnya, memberi jarak yang aman. Beberapa anak kecil bermain di kejauhan. Ironis sekali, dunia lain tampak normal, sementara kepalaku penuh konflik. Aku ketemu pengacara tadi siang, katanya pelan. Aku menoleh cepat. Maja, aku cuma tanya prosedur. Belum memutuskan apa-apa. Ia menatap lurus ke depan. Aku sudah terlalu lama menunda, karena takut dibilang gagal. Kamu gak gagal. Banyak orang akan bilang begitu. Banyak orang gak hidup di rumahmu. Ia tersenyum tipis. Makanya aku suka bicara sama kamu. Kalimat itu sederhana, tapi membuat dadaku menghangat. Sekaligus takut, karena aku mulai berharap lebih dari seharusnya. Aku ketemu Arga tadi siang, kataku akhirnya. Maya langsung menoleh. Apa katanya? Dia bilang, masih mau berjuang. Ekspresinya berubah rumit. Sedih, lelah, marah, semua bercampur. Itu baru keluar setelah aku pergi. Aku cuma menyampaikan, aku tahu. Ia menghela napas panjang. Kadang orang baru menghargai sesuatu saat hampir hilang. Aku tak membantah. Maja, kalau masih ada ruang buat diperbaiki, aku nggak akan menghalangi. Ia menatapku lama. Kamu sadar nggak, itu alasan kenapa kamu berbahaya. Kenapa? Karena kamu tetap baik. Bahkan, saat seharusnya egois, aku tak tahu harus bangga atau hancur mendengarnya. Angin sore bergerak pelan di antara pepohonan. Aku menatap tanganku sendiri beberapa detik, lalu bicara sebelum kehilangan keberanian. Aku suka sama kamu. Maya diam. Tak ada kaget, tak ada pura-pura tak tahu. Hanya diam panjang. Mungkin dari dulu aku kagum, tapi semalam, semuanya berubah. Ia masih diam. Aku nggak bangga sama timingnya. Aku tahu ini salah waktu. Maya menunduk. Aku juga nggak bisa bohong, katanya lirih. Jantungku langsung menghantam dada. Aku nyaman sama kamu. Ia mengangkat wajah, dan itu justru bikin aku takut. Kami saling menatap, dengan jarak yang terasa terlalu dekat, dan terlalu jauh, sekaligus. Matahari mulai turun. Bayangan pohon memanjang di tanah. Maya berdiri perlahan. Aku belum siap masuk ke sesuatu yang baru. Aku ngerti. Aku juga belum tahu apakah yang lama benar-benar selesai. Aku ikut berdiri. Terus sekarang, ia melangkah mendekat. Cukup dekat. Hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang lembut. Sekarang, aku butuh satu orang yang jujur di sampingku. Tangannya menyentuh lenganku pelan. Jangan pergi dulu. Lalu ia melepaskan sentuhan itu dan berjalan menuju gerbang taman. Aku berdiri mematung. Karena aku tahu, bagian tersulit bukan mendapatkan seseorang, tapi menunggu seseorang memilih. Setelah pertemuan di taman, aku pulang dengan kepala yang jauh lebih ramai daripada jalanan kota. Kalimat Maya terus terulang. Jangan pergi dulu. Bukan pernyataan cinta, bukan janji, tapi cukup
untuk membuatku berharap. Aku berdiri lama di depan jendela rumah kontrakan, menatap lampu jalan yang basah oleh sisa hujan kemarin malam. Ponselku ada di meja. Tak ada pesan dari Maya, tak ada pesan dari Arga. Namun justru keheningan itu terasa paling menekan. Aku sadar satu hal, apapun yang terjadi berikutnya, tak akan ada jalan yang membuat semua orang baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut memilih. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan di pintu. Jantungku langsung berdebar. Saat ku buka, Maya berdiri di sana, tidak basah kuyup, seperti pertama kali datang. Tidak terlihat hancur seperti malam sebelumnya. Kali ini, ia tampak tenang, namun justru ketenangan itu membuatku lebih gugup. Aku boleh masuk? Aku menyingkir. Tanpa bicara, ia masuk pelan. Melihat sekeliling rumah yang sudah ia kenal terlalu cepat. Aku habis ketemu Arga, katanya langsung. Aku menutup pintu perlahan. Dan, ia menoleh padaku. Kami bicara lama, dadaku menegang, menunggu lanjutannya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mendengar. Kami duduk berhadapan, Maya memegang cangkir teh hangat yang kubuatkan. Aku nggak langsung memaafkan semuanya, katanya, tapi aku juga sadar. Aku belum benar-benar menutup pintu. Aku diam, mendengarkan. Kalau aku lari ke sesuatu yang baru sekarang, itu bukan cinta. Itu pelarian. Kalimatnya jujur dan menusuk. Aku ngerti, kataku pelan, meski dada terasa berat. Ia menatapku dengan mata lembut. Kamu orang baik, yang datang di waktu berantakan. Aku tertawa hambar. Timingku jelek ya, timing kita. Ruangan hening beberapa detik. Lalu aku sadar, kadang mencintai seseorang bukan soal memilikinya, tapi menghormati proses yang harus ia jalani. Maya berdiri perlahan. Aku mau coba sekali lagi, dengan syarat yang jelas. Kalau dia gagal berubah, aku pergi untuk selamanya. Aku mengangguk. Itu keputusan yang berani, takut sebenarnya. Berani bukan berarti nggak takut. Ia tersenyum kecil. Lalu berjalan mendekat, tanpa banyak kata. Ia memelukku. Pelukan kali ini berbeda. Bukan karena rapuh, bukan karena butuh perlindungan, tapi sebagai ucapan terima kasih yang tak cukup dijelaskan dengan kata. Aku membalas pelan. Terima kasih. Udah jadi tempat aman, bisiknya. Aku menutup mata sesaat, andai keadaan beda. Ia melepas pelukan dan menatapku. Jangan bikin aku susah pergi. Maya pergi. Malam itu, aku berdiri di depan pintu, melihat mobilnya menjauh, sampai hilang di ujung jalan. Rumah kembali sepi, namun aku tidak merasa kosong. Seperti yang kubayangkan, aku justru merasa tumbuh. Beberapa bulan kemudian, Arga menemuiku lagi. Ia terlihat lebih tenang, lebih rendah hati. Mereka sedang menjalani konseling dan memperbaiki semuanya. Pelan-pelan, aku ikut senang. Dan Maya? Ia sesekali mengirim pesan singkat, bukan sebagai wanita yang hampir kumiliki, tapi sebagai seseorang yang pernah mengubah caraku memandang cinta. Aku belajar satu hal besar dari semua ini. Tidak semua orang hadir untuk menjadi milikmu. Sebagian hadir untuk mengajarkanmu dewasa sebelum waktunya.